Jika berbicara soal pemain besar yang punya vision dan passing yang bagus, kalian mungkin akan mengingat beberapa nama seperti Magic Johnson, LeBron James, Ben Simmons, serta forwarda besar lainnya. Mereka semua memiliki badan yang besar, namun mereka juga lincah dan punya vision yang sangat bagus. Odom sendiri merupakan salah satu pemain besar dengan vision yang bagus. Meski memiliki tinggi menjulang, tapi Odom punya handling, vision, serta passing yang bagus. Ia merupakan pemain yang sangat bertalenta. Sayangnya, beberapa kejadian buruk dan tidak menguntungkan berkali-kali menimpanya, membuat karirnya menjadi menurun. Halo semuanya, selamat datang di Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari forwarda dengan vision yang bagus yang pernah 2 kali juara, Lamar Odom. Baiklah, mari kita langsung mulai. Lamar Joseph Odom lahir di Queens, New York, pada tanggal 6 November 1979. Odom memiliki masa kecil yang kelam. Ayahnya merupakan seorang pencandu narkoba. Ayahnya juga sering melakukan kekerasan terhadap ibu Odom, yang mana masih Odom ingat sampai sekarang. Saat usianya 7 tahun, ayah dari Odom pun kabur meninggalkannya dan sang ibu. Dan kemudian, Odom dan ibunya pun kemudian pergi menetap di rumah sang nenek. Odom merasa senang ketika ayahnya pergi. Untuk pertama kalinya, ia bisa melihat ibunya merasa bahagia kembali. Saat usia 12 tahun, sebuah bencana datang untuk Odom. Saat itu, ibu dari Odom meninggal karena terkena kanker. Odom begitu sedih melihat ibunya meninggal. Bagi Odom, ibunya merupakan orang nomor 1 yang ia miliki. Masa kecil Odom dipenuhi dengan narkoba, kekerasan, serta kesedihan. Meski dipenuhi dengan berbagai hal buruk, tetapi Odom tidak ingin membiarkan hal buruk itu berlarut di dalam dirinya. Sebagai penghibur, Odom kecil sering pergi bermain basket. Ia merasa bahwa basket merupakan wadah untuknya untuk melupakan segala kejadian buruk yang ada di sekitarnya. Odom rupanya handal dalam basket. Ia bahkan berhasil menjadi bintang di sekolahnya. Saat ia masih SMA, ia pernah 2 kali dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik di Amerika. Ia bahkan pernah mendapat gelar pemain terbaik di tahun terakhirnya di SMA. Odom tampil sangat luar biasa di SMA. Ia sebenarnya bisa saja langsung terjun ke NBA usai lulus. Meski begitu, Odom memutuskan untuk pergi berkuliah. Tadinya, Odom sudah berencana untuk berkuliah di University of Nevada. Sayangnya, niatan Odom gagal saat itu. Nilainya di SMA tidaklah cukup untuk berkuliah. Dan akhirnya, Odom pun terpaksa harus ikut kursus dan menunggu 1 tahun lagi untuk bisa berkuliah. Usai selesai mengikuti kursus, Odom pun kemudian lanjut berkuliah. Kali ini, ia tidak berkuliah di Nevada, melainkan di University of Rhode Island. Di Rhode Island, Odom berperan sebagai seorang point forward. Ya, meski memiliki posisi forward, tapi Odom sering menjadi seorang pembawa bola serta tukang passing di timnya. Odom sendiri tampil sangat bagus di level kuliah ini. Sebagai seorang point forward, ia berhasil menunjukkan skill passing, rebound, serta mencetak poinnya dengan sangat baik. Odom sendiri berhasil mencetak rataan 17,6 poin, 9,4 rebound, dan 3,8 assist di waktu-waktunya di level kuliahan ini. Di akhir musim, ia mendapatkan gelar rookie terbaik di konferensi A10. Usai bermain setahun di level kuliahan, pada tahun 1999, Odom pun mengikuti draft NBA. Odom merupakan salah satu pemain paling luar biasa di draft angkatan tersebut. Akhirnya, pada draft 1999, Odom pun terpilih di urutan keempat oleh tim LA Clippers. 2 November 1999 menjadi debut Odom di NBA. Odom tampil luar biasa di debutnya ini. Bermain selama 43 menit, Odom berhasil mencetak double-double, 30 poin, dan 12 rebound. Debut cantik dari Odom ini merupakan salah satu debut terbaik yang pernah ada di sepanjang sejarah NBA. Odom tampil rupawan di musim NBA perdananya ini. Meski berstatus sebagai anak baru, tapi Odom langsung mendapat kepercayaan penuh untuk menjadi starter di timnya. Pertandingan tanggal 30 Desember 1999 menjadi pertandingan yang bersejarah bagi Odom. Pada pertandingan tersebut, Odom berhasil mencetak triple-double pertamanya. Saat itu, Odom yang bermain selama 42 menit tampil all around dengan 10 poin, 13 rebound, dan 10 assist. Sayangnya, momen bersejarah ini tidak diakhiri dengan kemenangan. Clippers saat itu kalah dari Rockets dengan skor
122-100. Odom total bermain pada 76 pertandingan di musim rukinya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 16,6 poin, 7,8 rebound, dan 4,2 assist per game. Karena performanya yang bagus di musim perdananya, Odom pun saat itu mendapat penghargaan NBA All-Rookie First Team. Di musim berikutnya, Odom tampil semakin bagus. Odom berhasil meningkatkan rataan poin dan asisnya. Ia juga berhasil meningkatkan rekor kemenangan timnya. Pada Maret 2001, sebuah berita tidak mengenakan datang dari Odom. Saat itu, Odom disuspend pada beberapa pertandingan karena penyalahgunaan narkoba. Bagaimanapun, suspend ini tidak berpengaruh terhadap performanya di musim tersebut. Usai menjalani hukuman, Odom tetap tampil garang di NBA. Usai musim 2000-2001, Odom masih bermain 2 musim lagi di Clippers. Odom mengalami penurunan di 2 musim tersebut. Narkoba merupakan penyebab utama dari penurunan ini. Odom saat itu disuspend pada banyak pertandingan. Ia juga terlihat frustasi dan tidak fokus di lapangan. Pada off-season 2003, kontrak Odom dengan Clippers pun resmi selesai. Kala itu, Miami Heat merupakan tim yang paling gencar mengincar Odom. Mereka berani memberikan kontrak besar kepada Odom, bahkan meski melihat bahwa Odom mengalami penurunan performa. Clippers sendiri saat itu sempat berusaha mengimbangi kontrak milik Heat. Meski begitu, mereka akhirnya tidak jadi meresign Odom. Usai mereka lebih memilih untuk meresign Elton Brand. Akhirnya, usai Clippers lebih memilih Elton Brand, Odom pun kemudian bergabung dengan Miami Heat. Musim 2003-2004 dengan Heat ini rupanya merupakan musim terbaiknya di NBA. Odom tampil sangat baik di musim ini. Ia merupakan power forward terbaik di tim tersebut. Bersama Eddie Jones dan Dwayne Wade, Odom berhasil membawa Miami Heat kembali diperhitungkan di NBA. Pertandingan terbaik Odom di musim 2003-2004 ini adalah pada pertandingan tanggal 6 Maret 2004, tepatnya saat Heat berhadapan dengan Sacramento Kings. Saat itu, Odom yang bermain selama 45 menit, tampil sangat bagus dengan mencetak triple-double, 30 poin, 19 rebound, dan 11 assist. Odom juga punya field goal yang sangat bagus di game tersebut. Ia saat itu berhasil memasukkan 11 dari 18 tembakannya, atau artinya, ia punya field goal percentage sebesar 61%. Odom dan kawan-kawan berhasil meraih 42 kemenangan di musim 2003-2004 ini, membuat mereka masuk ke babak playoff. New Orleans Hornets merupakan lawan mereka di ronde pertama. Serial melawan Hornets ini berlangsung dengan sangat ketat. Kedua tim berhasil saling balas-membalas kemenangan. Game 7 merupakan game penentu dari serial ketat ini. Odom tampil cantik di game 7 ini. Ia saat itu berhasil tampil all around dengan 16 poin, 9 rebound, 3 assist, dan 4 steal. Miami Heat sendiri akhirnya berhasil memenangkan serial ketat ini. Heat menang dengan skor tipis 4-3. Usai mengalahkan Hornets, Odom dan kawan-kawan pun berhadapan dengan Indiana Pacers. Pacers merupakan tim yang lebih berpengalaman dari Heat. Dibanding Heat, roster di Pacers sudah memiliki umur serta pengalaman yang lebih banyak. Akhirnya, karena kalah jam terbang, Odom dan kawan-kawan pun kalah di serial ini. Mereka kalah dengan skor 4-2. Odom merupakan salah satu pemain terhebat Heat di musim tersebut. Meski begitu, presiden dari Miami rupanya tidak melihat Odom sebagai masa depan mereka. Mereka ingin membangun tim di sekitar Dwayne Wade dan ingin memberikan pemain yang lebih bagus untuk Wade. Shaq merupakan salah satu pemain yang tertarik untuk bermain dengan Heat. Akhirnya, pada off-season 2004, Odom dan beberapa pemain Heat lainnya pun di-trade dengan Shaq ke Los Angeles Lakers. Sebulan setelah di-trade, Odom dan beberapa pemain Amerika lainnya terbang ke Yunani untuk bermain di Olimpiade. Odom tampil bagus di Olimpiade ini. Ia berhasil menjadi penyumbang poin dan rebound yang solid untuk tim Amerika. Sayangnya, penampilan solid dari Odom tidaklah cukup untuk membawa Amerika meraih emas. Amerika saat itu harus puas berada di posisi 3. Usai kalah dari Argentina di semifinal. Usai mendapat perunggu, Odom pun kembali ke Amerika untuk bermain dengan Lakers. Odom tampil cantik di musim Lakers pertamanya ini. Ia saat itu langsung berhasil menjadi mesin double-double untuk Lakers. Meski sudah tampil cantik, tapi performa dari Odom rupanya belum cukup untuk membawa Lakers ke playoff. Lakers saat itu hanya mampu meraih 34 kemenangan, membuat mereka tidak bisa masuk ke playoff. Di musim berikutnya, Lakers kedatangan pelatih legendaris, Phil Jackson.
Lakers mendapat peningkatan usai dilatih oleh Phil. Kemenangan mereka meningkat, membuat mereka berhasil masuk ke playoff. Di playoff, Odom dan kawan-kawan dipertemukan dengan timnya Steve Nash, Phoenix Suns. Odom tampil perkasa di serial melawan Suns ini. Ia dan timnya bahkan saat itu berhasil unggul 3-1 atas Suns. Sayangnya, Odom dan kawan-kawan tidak bisa menjaga keunggulan ini. Di game-game selanjutnya, Phoenix Suns berhasil terus mencetak kemenangan, dan akhirnya Suns pun menang atas Lakers. Usai kalah dari Suns pada Juni 2006, berita menyedihkan datang dari Odom. Saat itu, anak bayinya tiba-tiba saja meninggal. Anaknya mengalami sindrom kematian bayi mendadak. Sindrom ini merupakan sindrom langka yang menyerang bayi di usia di bawah 1 tahun. Odom benar-benar sedih karena kepergian mendadak anaknya. Ia mengaku frustasi dan sangat kaget sesaat setelah tahu bahwa anaknya telah pergi untuk selama-lamanya. Usai pulih dari kesedihannya, Odom pun lanjut bermain di musim ke-8-nya, yaitu musim 2006-2007. Odom mengalami cedera di musim 2006-2007 ini. Cedera tersebut membuatnya harus absen pada puluhan pertandingan di musim tersebut. Bagaimanapun, cedera sama sekali tidak menurunkan performanya. Odom tetap tampil bagus di musim 2006-2007 ini. Ia tetap menjadi salah satu pemain terbaik di Lakers. Di musim 2007-2008, Odom sudah tampil lebih sehat. Ia bermain pada 77 pertandingan. Itu jauh lebih banyak dibanding di musim sebelumnya. Odom tampil bagus di musim tersebut. Ia berhasil kembali menjadi mesin double-double di tiap pertandingannya. Tidak seperti di musim-musim sebelumnya, di musim 2007-2008 ini, Odom dan Lakers berhasil melaju jauh di babak playoff. Mereka saat itu berhasil melewati 3 ronde pertama, membuat mereka masuk ke final NBA. Odom tampil agak underperform di serial final ini. Beberapa rataannya mengalami penurunan, membuat Lakers agak kesulitan di babak final. Akhirnya, Lakers yang Odom bela pun kalah di serial ini. Mereka kalah dari Boston Celtics dengan skor 4-2. Pada musim 2008-2009, Phil Jackson meminta supaya Odom bermain sebagai six man. Awalnya, Odom tidak suka dengan perintah Phil ini. Ia merasa bahwa ia merupakan pemain starter. Meski begitu, Odom akhirnya setuju usai mendengar penjelasan masuk akal dari Phil. Odom mengalami penurunan menit bermain di musim 2008-2009 ini. Posisi six man yang ia pegang jelas sangat mempengaruhi menit serta statistiknya di NBA. Pada Februari, salah satu starter Lakers mengalami cedera, dan akhirnya Odom pun kembali ditempatkan sebagai starter. Odom tampil bagus sebagai starter. Ia saat itu berhasil mencatatkan 14 poin dan 11 rebound. Ia juga berhasil menolong Lakers meraih banyak kemenangan. Sama seperti di musim sebelumnya, di musim 2008-2009 ini, Odom dan kawan-kawan kembali masuk ke final NBA. Odom tampil cantik di final 2009 ini. Sebagai seorang six man, ia berhasil menyumbangkan produksi yang sangat wah dari bangku cadangan. Odom dan Lakers sendiri akhirnya berhasil memenangkan serial final ini. Gelar juara ini merupakan gelar juara pertamanya di NBA. Odom benar-benar berada di atas angin usai berhasil meraih gelar juara. Ia menjadi semakin kaya dan terkenal usai mendapatkan cincin juara. Usai meraih juara, Odom pun kemudian berpacaran dengan Khloe Kardashian. Baru sebulan berpacaran, mereka pun kemudian memutuskan untuk menikah. Mereka saat itu mengadakan pernikahan mewah yang dihadiri oleh banyak artis serta pemain basket terkenal. Usai menikah, Odom pun lanjut bermain di musim 2009-2010. Odom tetap tampil cantik di musim 2009-2010 ini. Sebagai seorang six man, ia berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna. Sama seperti musim sebelumnya, di musim 2009-2010 ini, Odom dan kawan-kawan kembali berhasil meraih gelar juara. Gelar juara ini merupakan gelar juara kedua yang berhasil ia dapatkan di NBA. Usai mendapat juara, Odom pun bermain di FIBA World Championship 2010. Sebagian besar pemain timnas Amerika di tahun 2010 ini berisikan pemain muda, dan Odom, ia merupakan salah satu pemain veteran yang bermain saat itu. Odom tampil cantik di kejuaraan ini. Ia saat itu berhasil memberikan kontribusi yang solid dalam mencetak poin. Ia juga berhasil menjadi rebound leader untuk tim Amerika. Amerika Serikat sendiri saat itu berhasil memenangkan kejuaraan tersebut. Gelar juara ini membuat Odom berhasil meraih juara NBA serta juara FIBA di tahun yang sama. Setelah meraih juara NBA dan FIBA, Odom pun kembali bermain di musim ke-12-nya, yaitu musim 2010-2011.
Odom tampil sangat bagus di musim 2010-2011 ini. Ia saat itu berhasil mencetakkan persentase field goal dan 3-point tertingginya. Ia juga tampil sangat stabil dan konsisten. Karena penampilannya yang bagus dari bangku cadangan, pada musim 2010-2011 ini, Odom pun mendapatkan penghargaan NBA Sixth Man of the Year. Ia merupakan pemain Lakers pertama yang berhasil meraih penghargaan Sixth Man of the Year. Pada off-season 2011, berbagai kejadian buruk menimpa Odom. Pertama, sepupunya yang sangat dekat dengannya tewas terbunuh. Tak lama setelah sepupunya terbunuh, Odom dan supirnya tidak sengaja menabrak seorang remaja sampai tewas. Terakhir, Odom mendengar berita bahwa ia akan di-trade oleh Lakers, yang mana semakin membuat hatinya hancur. Odom sudah menganggap bahwa Lakers merupakan keluarganya, dan ketika ia tahu bahwa Lakers ingin men-trade-nya, Odom pun merasa benar-benar kecewa dengan Lakers. Tadinya, Odom akan di-trade dengan Chris Paul, tapi kemudian komisioner NBA tidak mengizinkan trade tersebut, dan akhirnya trade tersebut pun batal. Meski batal, tapi Odom sudah terlanjur sakit hati. Ia sudah kecewa dengan Lakers, dan kemudian ia pun berkata kepada manajemen bahwa ia ingin keluar dari Lakers. Lakers pun mengabulkan permintaan Odom, dan akhirnya Odom pun saat itu di-trade ke Dallas Mavericks. Odom tampil dengan buruk di Mavs. Ia masih syok dengan keputusan Lakers yang ingin membuangnya, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap mentalnya di Mavs. Odom benar-benar turun di Mavs. Ia tidak lagi garang, dan ia juga punya beberapa masalah dengan pelatih dan pemilik Mavs. Akhirnya, karena tidak puas dengan performa Odom, pada off-season 2012, Odom pun di-trade ke tim lamanya, Los Angeles Clippers. Di Clippers, Odom menjadi seorang veteran role player. Ia sudah bukanlah lagi seorang six man. Ia kini hanya menjadi seorang forward biasa dari bangku cadangan. Odom tampil buruk di musim Clippers terakhirnya ini. Berbagai rataannya turun. Ia juga tidak tampil efisien. Musim 2012-2013 rupanya merupakan musim terakhirnya di NBA. Usai musim 2012-2013, Odom sudah tidak lagi bergabung dengan tim manapun di NBA. Pada Agustus 2013, Odom ditangkap polisi usai tertangkap berkendara dengan pengaruh narkoba. Akibat hal ini, Odom pun saat itu harus menjalani rehabilitasi narkoba. 4 bulan setelah ditangkap polisi, Odom digugat cerai oleh istrinya, Khloe Kardashian. Khloe saat itu juga menghilangkan nama Odom yang ada di nama belakangnya. Pada awal 2014, Odom bergabung dengan klub di Eropa, yaitu Baskonia. Odom tidak lama berada di sana. Baru bermain pada beberapa pertandingan, Odom mengalami cedera dan akhirnya Odom pun tidak bisa bermain lagi di sana. Pada April 2014, Odom bergabung dengan New York Knicks. Odom tak lama di Knicks. Beberapa bulan sebelum musim dimulai, Knicks pun melepas Odom dari roster final mereka. Pada Oktober 2015, sebuah kejadian buruk menimpa Odom. Saat itu, Odom yang sedang berada di rumah pelacuran, tiba-tiba saja terjatuh tak sadarkan diri. Usai terjatuh, Odom pun kemudian dibawa ke rumah sakit, dan di sana, Odom didiagnosa terkena gagal ginjal. Odom juga saat itu sempat terkena beberapa serangan jantung. Ia sampai-sampai ditempatkan di ruang ICU saat itu. Pada Januari 2016, Odom pun berhasil sembuh dari penyakitnya. Ia berkata bahwa ini merupakan sebuah mukjizat bahwa ia masih bisa hidup usai terkena koma dan berbagai serangan jantung. Pada Desember 2018, usai 2 tahun pulih, Odom pun memutuskan untuk kembali ke basket profesional. Saat itu, ia bergabung dengan Mighty Sports Philippines. Odom tampil buruk di Mighty Sports. Gerakannya lamban dan tidak gesit. Meski begitu, kedatangannya di Filipina membuat banyak fans dan pecinta basket di Filipina gembira. Pada 2019, Odom bergabung dengan klub Enemies di Big 3. Odom tidak lama di Big 3. Baru bermain pada 1 pertandingan, Odom pun kemudian dinonaktifkan di Big 3 karena alasan kekompetitifan dan kesehatan. Pada tahun 2021, Odom mengikuti 2 pertandingan tinju. Odom berhasil memenangkan 2 pertandingan tersebut. Ia saat itu berhasil mengalahkan Aaron Carter di pertandingan pertama dan Ojani Noah di pertandingan kedua. Saat ini, Odom sudah tidak bermain basket. Ia juga sudah tidak bekerja sebagai pelatih maupun pengurus organisasi basket. Ia kini sedang menikmati hidup bersama keluarganya. Baiklah, itulah tadi biografi dari Lamar Odom. Seorang forwarda serba bisa yang karirnya rusak karena narkoba dan insiden-insiden lain.
Odom merupakan seorang pemain yang sangat berbakat. Jika seandainya ia bisa jauh dari narkoba dan fokus ke kesehatannya, ia pastilah bisa menjadi salah satu pemain terbaik di liga. Tapi, bagaimanapun juga, meski sudah berkali-kali jatuh, tapi Odom tetaplah merupakan seorang pribadi yang sukses. Ia punya karir bola basket yang sukses, yang mana membuatnya menjadi orang yang terkenal dan kaya raya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.